Baik, saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saudara-saudara, kita kembali membahas tentang kasus Subang, di mana Yoris akhirnya luluh, setujui Danu jadi JC meski syok tahu bahwa perlakuan 5 tersangka ke Ibu Tuti dan Amelia, ke ibu dan ke adiknya. Di mana Yoris Raja Amarullah akhirnya luluh dan setuju jika tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, yaitu yang bernama Muhammad Ramdhanu alias Danu, jadi Justice Kolaborator atau JC ya. Padahal Yoris sebelumnya dengan tegas menolak Danu dijadikan Justice Kolaborator atau JC ya. Bahkan Yoris menyebut aksi tersangka menyeret jenazah ibunya, yaitu Tuti Suartini, bagaikan iblis, saudara-saudara. Di mana anak sulung tersangka Yosef Hidayat dan Ibu Tuti Suartini bahkan mengaku ingin menangis melihat prarekonstruksi tersebut, saudara-saudara. Iya. Memang kalau kita melihat ya sadis ya, saudara-saudara. Dari perlakuan tersangka yang sudah kita lihat dari prarekonstruksi yang digelar pada hari Kamis ya, kalau nggak salah ya, pada hari Kamis ya. Lalu saudara-saudara, Yoris mengaku tak menyangka bahwa para tersangka bisa setega itu kepada ibu dan adiknya. Apalagi Yoris kesal lantaran Danu tega menyeret jasad ibunya. Pada prarekonstruksi hari Kamis tanggal 2 bulan 11 2023, Danu memperagakan adegan menyeret jasad Tuti dari kamar mandi ke parkiran, saudara-saudara. Saat itu, Danu menyeret mayat Ibu Tuti Suartini bersama 3 tersangka lainnya, yakni Yosep dan kedua anak Ibu Mimin, yang bernama Arigi dan Abi. Setelah itu, saudara-saudara, jasad Tuti kemudian dinaikkan ke dalam bagasi mobil Alphard ya. Nah, Yoris pun tak menyangka Danu bisa setega itu kepada jasad Ibu Tuti yang selama ini baik kepadanya. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya yaitu Bu Leni Anggreni kepada beberapa awak media ya pada Jumat tanggal 3 bulan 11 2023. Nah, lalu menurut Yoris lagi, saudara-saudara, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amel. Padahal mama orang yang selalu sayang ke Danu, mengangkat harkat derajat dia. Kata Yoris, ia juga tak kuasa melihat ibunya diseret para tersangka. Yosep, Arigi, Abi, Danu seret jenazah mama. Duh, hayang ciurik. Mama kuat dikitu-kitu. Jiung, Amel kuat dikitu-kitu. Pengen nangis mama dan Amel diperlakukan seperti itu, kata Yoris Raja Amarullah. Bahkan Yoris mengumpamakan perlakuan mereka seperti iblis, saudara-saudara. Mereka iblis lebih dari iblis, kata Yoris. Sebelumnya, saudara-saudara, Yoris itu kan menolak dengan tegas ya jika Danu itu dijadikan Justice Kolaborator ya. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Yoris yaitu Nanang Koyim pekan lalu ya, saudara-saudara. Kalau kita lihat 2 tahun ini, apakah layak menjadikan sebuah Justice Kolaborator? Dengan dia menutupi kejahatan selama 2 tahun, kata Nanang dilansir dari Kompas TV. Meski begitu, Nanang Koyim mengatakan bahwa Yoris menyerahkan keputusan soal JC ke Danu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ini kan jadi pertimbangan juga dari kepolisian. Saya yakin LPSK nanti mungkin kepada hak mereka untuk melakukan apakah layak atau tidak saudara D ini jadi Justice Kolaborator.
Di mana saudara-saudara sepertinya Yoris tampaknya mulai luluh dan setuju jika Danu dijadikan justice kolaborator. Di mana hal itu diungkapkan oleh Bu Leni Anggreni, pengacara Yoris, kepada beberapa media pada hari Jumat ya. Setuju saja kalau jadi JC selama ini untuk membuka kebenaran dan keadilan buat Bu Tuti dan Amel, kata Bu Leni Anggreni. Namun menurut Leni, Yoris tidak terima jika Danu dihukum ringan. Iya, tapi tidak setuju kalau hukuman dikurangi terlalu banyak, kata Yoris ya. Sebab menurut Leni, Danu sudah 2 tahun menutupi dan menyembunyikan fakta ini dari Yoris dan kepolisian, saudara-saudara. Kemana aja 2 tahun ini dan kenapa begitu teganya melakukan itu padahal sama Yoris juga sering ngobrol, kenapa waktu itu nggak cerita lebih awal, mungkin bisa dicegah pembunuhan ini. Yosef Hidayah menjadi salah satu tersangka juga, saudara-saudara, dalam pembunuhan Ibu Tuti Suartini dan Amelia Mustika Ratu, ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Seiring berjalannya waktu, ia tampaknya juga bakal terjerat masalah lain berkaitan soal yayasan miliknya. Iya. Meski legal, belakangan terkuak kalau yayasan tersebut memiliki data siswa fiktif. Iya, kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat menemui titik terang setelah polisi menetapkan 5 tersangka dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Di mana Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan juga mengatakan, saudara-saudara, dari serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka, penyidik mulai menemukan motif dari pembunuhan tersebut. Dalam olah TKP kemarin, saudara-saudara, kata Kombes Pol Surawan, digambarkan oleh tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu, di mana posisi korban saat peristiwa itu terjadi dan dibunuh menggunakan apa ya? Kita cocokkan dengan bekas-bekas darah, baik yang menggenang kemudian percikan di dinding, di sofa ruang tengah sampai kamar mandi, sampai dengan depan gudang, sehingga kita punya gambaran jelas dari mana dibawa kemana, kata Kombes Pol Surawan di Mapolda Jabar Jumat tanggal 27 bulan 10 2023. Selain itu, saudara-saudara, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang pengurus yayasan juga. Yayasan Bina Prestasi Nasional milik salah satu tersangka yaitu Yosef Hidayah ya. Iya, baik saudara-saudara, sampai sini dulu pertemuan kita, sampai sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.